pagi Bapak Ibu, kita kembali lagi untuk memberikan tutorial membuat rencana kerja RHK untuk guru di platform Merdeka Mengajar. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Google, klik platform Merdeka Mengajar. Untuk masuk ke aplikasi, kita pilih yang paling atas, platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita sudah masuk ke menu fitur-fiturnya ini, Bapak Ibu. Kita pilih yang pengelolaan kinerja. Kita klik. Kemudian akan muncul mulai. Nah, ini kita klik mulai. Mulai perencanaan kerja tanggal 1 sampai dengan 31 Januari. Kita klik, akan muncul untuk cek data diri Anda, pastikan untuk nama NIP sampai Satuan Pendidikan Induk ini benar. Kalau sudah benar, data sudah sesuai. Jika masih belum benar, bisa klik edit. Data sudah sesuai. Akan ada konfirmasi untuk menyatakan apakah data diri Anda sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik data sudah benar. Selanjutnya, kita sudah masuk ke pengelolaan kinerja guru di perencanaan kinerja. Di sini ada 5 langkah, Bapak Ibu. Praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Pada praktik pembelajaran, di sini disediakan 8 indikator berdasarkan rapot pendidikan untuk dimensi kualitas pembelajaran. Pada indikator praktik pembelajaran ini disediakan ada 8, yaitu penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruktif adaptif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, dari 8 indikator ini mana yang kita pilih? Kita hanya diwajibkan memilih salah satu berdasarkan rapot pendidikan. Utamakan yang berwarna merah. Jika nanti merah tidak ada, berarti yang berwarna kuning ataupun hijau. Jika tidak ada, berarti yang biru. Pilih salah satu. Misalnya kita di sini memilih salah satu dari manajemen kelas, keteraturan suasana kelas, kita klik. Ketika kita sudah mengeklik salah satu indikator, di sini langsung aktif ke langkah berikutnya. Kita akan menuju ke pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif berdampak pada diri Anda atau pada Bapak Ibu Guru. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607, di sini diharapkan Bapak Ibu Guru memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Bagaimana atau apa saja rencana hasil kerja terkait pengembangan kompetensi, kita lihat. Di sini kita bisa memilih beberapa indikator, ada 18 indikator, mulai dari poin 4, ada yang 6, 8, 12, ada juga yang paling banyak 128. Misalnya ini kita pilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Jadi partisipan di sini bisa sebagai peserta, bisa sebagai narasumber, ataupun sebagai panitia. Kita klik. Untuk kriteria, seminar di sini minimal adalah 2 jam. Bukti dukungnya sertifikat, dalam per semester poinnya 4. Misalkan kita dalam 1 semester merencanakan mengikuti 4 kegiatan atau 5 kegiatan misalnya. 5 kegiatan berarti kita 5 kali seminar, poinnya sudah 20 poin, berarti masih kurang 12 poin. Caranya menambah, kita klik tambah. Kita pilih RHK yang lain. Misalnya
kita memilih yang nah ini meningkatkan kompetensi sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Jadi yang dimaksud kumpulan konten ini bukti dukungnya adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Misalnya di sini kita merencanakan 1, berarti masih kurang 6 poin lagi. Kita menambahkan lagi poinnya, misalnya nah ini sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi bedanya seminar dengan pelatihan tadi, kalau seminar tadi 2 jam, kalau yang pelatihan ini biasanya 2 hari atau 3 hari, minimalnya 20 JP. Kemudian kita tambah lagi misalnya pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini adalah pelatihan mandiri yang ada di PMM. Sertifikatnya adalah, bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Jadi sekali kita mendapatkan suatu sertifikat di PMM itu poinnya adalah 8. Sehingga ketika kita mau atau kita memiliki sertifikat topik sebanyak 4 saja sudah RHK dari pengembangan kompetensi kita minimal 32 poin sudah terpenuhi. Oke, karena total poin kita lihat sudah 42, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke tugas tambahan. Jadi perlu diperhatikan bahwa jika ini belum yakin, kita masih bisa menyimpannya dalam bentuk draft, kemudian nanti kita bisa menghapus atau menggantinya. Kita klik ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini opsional berdasarkan surat keputusan yang diberikan oleh atasan pada satuan pendidikan Anda. Jadi apa saja tugas tambahan di sini? Jadi kita pilih yang umum untuk di jenjang SD ya, atau mungkin juga di PAUD ini sama. PAUD SD itu hampir sama. Kalau ini khusus yang SMP, SMA, SMK tidak kita pilih. Yang jelas nanti yang biasanya ada itu untuk nih pembina ekstrakurikuler. Kemudian kita tambah lagi ada juga koordinator PKB di satuan pendidikan, ada 1 orang yang menjadi koordinator PKB. Bukti fisiknya ini nanti laporan disertai SK. Ada juga yang biasanya ada di jenjang SD itu koordinator PKG masuk, kemudian ada tambah lagi itu guru piket, sebagai guru piket buktinya laporan sertifikat. Ada juga kalau di SD itu atau di PAUD ya. Nah ini masih ada meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ini juga selalu ada di satuan pendidikan. Kemudian yang mungkin ada ini sebagai pengurus organisasi profesi, bisa IGTKI atau bisa juga PGRI, minimal di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Kalau di cabang tidak ada. Jadi ini kita pilih di tingkat kabupaten, ini juga bisa. Kemudian lagi yang biasa digunakan, yang biasa dipilih tugas tambahan, ini operator dapodik dan juga bendahara pos.
Mungkin ini beberapa tugas tambahan yang umumnya ada di lembaga PAUD ataupun SD. Kalau sudah selesai kita ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini berisi aspek, indikator, dan perwujudan perilaku seorang ASN yang biasa disingkat berakhlak. Apa saja? Yaitu aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini Bapak Ibu bisa menentukan aspek mana yang difokuskan tahun ini dan perwujudan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini memilih salah satu berdasarkan kesepakatan atau mungkin yang ingin difokuskan. Bukan, memang sudah difokuskan. Misalkan ini untuk mempercepat ya, kita pilih satu-satu. Berlaku jujur, berarti ini kita pilih satu. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk kompeten, kita pilih melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itu janji kita. Kemudian perwujudannya menyelesaikan masalah, melaksanakan rencana sesuai target yang ditetapkan, harmonis. Kita pilih memberi tolongan. Ini memberikan solusi secara responsif. Mungkin loyalnya kita pilih menjaga nama baik satuan pendidikan, bersikap berperilaku untuk perwujudannya, melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan, adaptif, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, perwujudannya menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dan yang terakhir kolaboratif. Memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan bekerja sama secara terbuka dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian perwujudannya mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pembelajaran. Untuk langkah yang terakhir yaitu kerangkuman. Sebelum kerangkuman, kita akan menyimpan draft. Kita cek apa masih ada yang kosong. Ini berorientasi masih kosong. Nih. Oke, kita simpan draft. Jadi kita akan kembali ke awal. Untuk ngeceknya kita lanjut ke rencana kerja. Jadi sebelum kita yakin kita ajukan ke atasan, kita cek dulu lagi apakah kita benar-benar sudah yakin terhadap perencanaan kinerja kita. Kita cek. Jadi selama masih draft ini bisa dirubah. Mungkin sudah yakin, kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi sudah yakin, kita cek ke tugas tambahan. Tugas tambahannya juga sudah yakin. Kita ke perilaku kerja, baru setelah itu kita ke rangkuman. Di rangkuman ini terdapat rangkuman perencanaan kinerja Anda. Kita bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Termasuk di sini sudah lengkap, disertakan bukti dukung, targetnya kita per semester ya. Kemudian kita cek sampai bawah kira-kira masih ada yang perlu diubah atau tidak. Jika kita sudah yakin dengan rencana kita dan tidak ingin mengubahnya, berarti kita langsung lanjut ajukan. Nah, demikian tentang menyusun RHK bagi rencana hasil kerja bagi guru sudah selesai dan terima kasih.